Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita jumpa lagi di minggu pertama dari bulan Maret tahun 2001. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, sudah setahun kita hidup di dalam pergumulan oleh karena pandemi yang melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ini, yang melumpuhkan banyak hal dan membuat orang banyak kehilangan kekuatan, keberanian, dan pengharapan untuk menjalani kehidupan mereka. Oleh karena tekanan, oleh karena masalah, oleh karena pergumulan yang begitu berat, sehingga ada banyak orang yang tidak mampu untuk bisa bertahan. Di tengah-tengah tekanan yang begitu berat, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lain yang kita bisa buat. Sebab semakin kita panik, maka semakin kita akan tenggelam. Kalau ada orang mau tenggelam di sungai atau di laut, Bapak Ibu Saudara, selama dia panik mencoba untuk menyelamatkan diri, maka tidak ada orang yang bisa menolongnya. Bahkan itu juga sangat berbahaya bagi dirinya, karena dia juga akan lebih cepat tenggelam. Tetapi pada waktu kita tinggal tenang, maka orang dengan mudah bisa mengangkat kita, menolong kita, dan menjamah setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah mungkin hari ini pergumulan yang begitu berat, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan yang menekan hidup kita, yang bagi banyak orang ini menjadi sebuah ketakutan, biarlah kita boleh tetap tinggal tenang. Sebab firman Tuhan Yesus sendiri berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhanmu. Selama kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, selama kita menyadari bahwa Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka saya percaya kita baru bisa tinggal tenang di tengah-tengah badai yang menggelora sekalipun yang tengah ada di sekeliling kita hari ini. Nah, sebelum saya lebih lanjut sharing dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tentunya mengajak kita sama-sama menyatukan hati berdoa bersama-sama. Bapa, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, kepada siapa dan kemana lagi kami dapat berlari di tengah-tengah badai yang menggelora, di tengah-tengah tekanan masalah yang semakin berat, di tengah hari-hari yang semakin tidak menjanjikan bagi setiap kami. Namun satu hal kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama-Mu. Itu sebabnya di tengah-tengah masalah yang sedang kami hadapi hari ini, di tengah-tengah beban yang tengah kami pikul hari ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau akan bertindak dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kami yang percaya dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan di mana kami boleh sharing pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan pakai waktu dan konten ini untuk boleh membangkitkan semangat kami, membangun iman percaya kami, dan untuk kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami dengan tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami merasa tenang dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Berbicara tentang tenang, Bapak Ibu Saudara, tentunya ada sebuah pujian yang judulnya Tenang. Dan saya percaya semua kita sudah hafal betul pujian ini. Nah, mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Sebelum saya sharing, katakan setiap kata ini sebagai ungkapan isi hati kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lingkupiku dengan
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapakku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sekali lagi dengan iman kita mau katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapakku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapakku. Apa yang pemazmur katakan ketika jiwanya tengah bergelora? Bagaimana dia bisa mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan? Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan bersama-sama, terambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua sampai ke-9. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, pemazmur juga mengalami seperti apa yang mungkin sedang kita alami hari ini. Namun bagaimana respon dari pemazmur ketika dia mengalami begitu banyak hal yang membuat jiwanya gelisah, yang membuat hidupnya tidak tenang. Nah, kita mau baca sama-sama apa yang dia katakan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 62 ayat yang kedua kita baca, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, daripadanyalah keharapanku.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya ada baca tentang kisah dari tokoh-tokoh. Saya senang sekali membaca kisah dari para tokoh-tokoh dunia, Bapak Ibu Saudara, sebab dari perjalanan hidup mereka kita memperoleh banyak sekali pelajaran dan kita boleh mendapatkan ilustrasi juga lewat apa yang mereka alami. Nah, suatu kali saya membaca sebuah kisah tentang seorang pemain golf profesional yang bernama Paul Cummings. Dia bertanding dalam sebuah turnamen golf. Pada suatu kali dia mengikuti turnamen golf dan ia baru saja membuat pukulan yang bagus sekali, Bapak Ibu Saudara, yang jatuh dekat lapangan hijau. Namun ketika ia berjalan di fairway, ia mendapati bolanya masuk ke dalam sebuah kantong kertas pembungkus makanan yang mungkin dibuang sembarangan oleh salah seorang penonton. Lalu bagaimana ia bisa lanjut memukul bola itu dengan baik? Dengan kondisi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia bisa memukul bola itu dengan baik? Sementara sesuai dengan peraturan turnamen, jika ia memegang atau mengeluarkan bola itu dari kantong kertas, ia akan terkena pukulan hukuman. Tetapi jika ia memukul bola bersama-sama dengan kantong kertas pembungkus makanan itu, ia tidak akan bisa memukul dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia bisa memukul dengan baik bola yang ada di dalam kantong kertas sisa pembungkus makanan itu? Salah-salah ia akan mendapatkan skor yang lebih buruk lagi. Lalu apa yang harus dilakukannya? Mungkin bagi banyak pemain yang mengalami hal serupa, hampir semuanya pasti akan memilih untuk mengeluarkan bola dari kantong kertas itu dan menerima hukumannya. Setelah itu, mereka akan bekerja keras sampai ke akhir turnamen untuk menutup hukuman pukulan tadi. Hanya sedikit, Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin hampir tidak ada pemain yang memukul bola bersama dengan kantong kertas itu. Resikonya terlalu besar. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Paul Cummings? Pemain profesional ini tidak memilih satu pun di antara dua kemungkinan itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memilih tetap tenang dan berdoa di dalam hatinya. Lalu Tuhan memberinya hikmat, Bapak Ibu Saudara, untuk bertanya kepada KD-nya apa yang sebaiknya dia lakukan. Bayangkan seorang pemain profesional loh, dia mau merendahkan hati untuk bertanya kepada KD-nya, minta advice apa yang harus dia lakukan dengan kondisi seperti itu. Lalu tiba-tiba KD-nya merogoh sesuatu dari kantong celananya dan mengeluarkan sekotak rokok kretek. Dibukanya kotak rokok itu yang ternyata di dalamnya ada korek api. Lalu ia membakar kantong kertas itu sehingga habis terbakar dan menyisakan bola golf itu.
dia tidak terkena hukuman dan tetap bisa mempertahankan posisinya. Ketika dia tinggal tenang dan berdoa, Tuhan memberinya hikmat sehingga solve the problem. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa pemenang kehidupan adalah orang yang tetap tenang di tengah persoalan yang hebat. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap merasa kecil meskipun dia sudah menjadi besar. Dua hal ini kita pelajari dari Paul Cummings. Banyak orang yang menganggap kesulitan atau masalah sebagai ujian atau hukuman, Bapak Ibu Saudara. Dan memilih untuk menerima hukuman itu. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Ya udahlah, terima saja, jalani. Ada juga yang mengambil resiko dengan melakukan kesalahan, misalnya marah, menyalahkan orang lain, bahkan komplain kepada Tuhan dalam menghadapi masalah itu. Namun sedikit sekali yang dapat bersikap tenang dan berpikir kreatif, serta meminta nasihat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu, hingga menggapai kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tenang, maka kita dapat berdoa. Ketika kita berdoa, kita menarik kuasa Tuhan turun atas kita. Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan yang akan menuntun kita kepada jawaban dan jalan keluarnya. Kadang seringkali lewat orang-orang di sekitar kita, bahkan lewat orang-orang yang tidak kita perhitungkan. Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menjawab dan mengarahkan kita kepada apa yang menjadi kehendak-Nya ketika kita tinggal tenang dan berdoa. Sejatinya, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap masalah sudah terkandung solusinya. Jadi jangan katakan bahwa masalah ini tidak akan mungkin selesai, masalah ini tidak akan pernah ada ujungnya. Di dalam setiap masalah itu sudah ada solusinya sebenarnya. Yang kita perlukan hanya tenang. Sebab ketika kita tenang, kita dapat berpikir, kita dapat berdoa. Namun sebaliknya ketika kita panik, kita tidak dapat berpikir dengan baik. Dan cenderung kita melakukan hal-hal yang nekat, jalan pintas dan sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang kita perlukan hanyalah tinggal tenang dan menjadikan setiap masalah itu sebagai batu pijakan untuk membawa kita semakin ke atas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah persoalan masalah apapun yang tengah kita hadapi hari ini, biarlah sekali lagi kita mau melepaskan semua beban yang menekan hidup kita, menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi jalan kita, dan dengan tenang kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada rintangan, tidak ada halangan sebesar apapun yang tidak mungkin kita bisa lewati.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi di hadapan Tuhan bersama-sama kita mau katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Di tengah-tengah kegelisahan kita hari ini, di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kita saat ini, di tengah-tengah kepanikan kita menghadapi kondisi yang mungkin bagi kita semakin tidak membaik hari ini, biarlah sekali lagi jadikan ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan, komitmen kita di hadapan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Hanya dekat-Mu Bapa, hanya di dalam-Mu kami tenang, kami aman bersama-Mu. Tiada yang
yang kami harapkan, yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Di hadapan Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau ambil komitmen. Kita tidak akan pernah membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menekan hidup kita hari ini. Kita tidak akan membiarkan persoalan dan masalah mengambil alih sukacita dan damai sejahtera kita hari ini. Namun sebaliknya di hadapan Tuhan kita mau katakan, tidak ada yang lain yang kita andalkan, tidak ada yang lain yang kita ingini selain Tuhan dalam hidup ini. Sebab ketika kita mempunyai Tuhan, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka setiap kita cakap menanggung segala perkara, kita bisa tinggal tenang dan melihat bagaimana tangan Tuhan akan turun bekerja dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya serahkan semua ketakutan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak. Dia adalah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang yang mengandalkan Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kami akui Tuhan, seringkali di saat kami menghadapi tekanan dan tantangan dalam hidup ini, kami melihatnya dari sisi negatif, sehingga tekanan dan tantangan itu semakin membebani kami. Kami akui Tuhan, bahwa seringkali di saat kami menghadapi badai yang menggelora dan menghantam hidup kami, kami langsung panik dan berusaha mengatasinya sendiri dengan kekuatan kami. Kami lupa untuk bisa tinggal tenang. Kami lupa untuk berdoa. Kami lupa kami punya Tuhan yang selalu beserta kami. Kami lupa kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami lupa kami punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami lewat konten ini untuk kami tinggal tenang menghadapi apapun dan bagaimanapun keadaan yang ada di depan kami saat ini. Karena kami ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan ketika Engkau ada bersama kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan, kami tenang bersama-Mu. Bahkan kami dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup kami, asalkan Engkau bersama kami, maka kami akan merasa tenang. Bahkan di dalam iman percaya kami dapat berkata, aku membaringkan tubuhku lalu tidur, for Thou art with me. In Jesus' name.